Kalau selama ini kamu taunya Gatot Kaca itu satria yang gagah, berotot, dan superhero-nya dunia wayang, kamu bakal kaget karena Gatot Kaca versi asli beda jauh dengan versi yang biasa kita lihat. Nama sama, kisah besarnya mirip, tapi desain fisiknya auto bikin mikir, ini masih karakter yang sama atau enggak? Dan hari ini kita akan ngebahas mengenai evolusi karakter Gatot Kaca. Di versi India, Gatot Kaca itu digambarin sebagai raksasa full paket. Badannya gede, tinggi menjulang, dan auranya benar-benar intimidatif. Ini wajar sih, soalnya dia mewarisi darah ibunya Hidimbi, yang memang raksasa tulen. Bahkan dari namanya aja udah kebaca, Gatam yang artinya periuk dan Utkach yang artinya botak. Jadi jangan dibayangin muka kesatria ganteng. Gatot Kaca versi India sering divisualkan berkepala botak, bulat gede kayak periuk, dengan vibes monster perang yang sekali turun ke medan laga langsung bikin pasukan lawan ciut. Tapi begitu ceritanya nyampe ke Jawa, semuanya langsung dirombak total. Gatot Kaca versi Jawa nggak lagi tampil sebagai raksasa serem, tapi sebagai kesatria manusia yang atletis, gagah, dan karismatik. Darah raksasanya memang masih ada, dan ibunya tetap Dewi Arimbi, tapi visualnya disesuaikan dengan selera dan estetika pewayangan. Rambutnya panjang, disanggul rapi pakai gelung supit urang yang jadi tanda kebangsawanan dan kedewasaan seorang kesatria. Di wajahnya masih ada taring kecil, tapi fungsinya bukan buat nakut-nakutin. Itu cuma penanda asal-usul raksasanya yang sudah dijinakan oleh nilai kesatria dan kebijaksanaan. Dari sini kelihatan jelas satu hal, orang Jawa nggak menghapus Gatot Kaca, tapi mengolah ulang karakternya. Dari sosok raksasa perang yang liar, ia dipoles jadi pahlawan ideal versi Jawa. Tetap kuat, tapi juga pantas dipuja, dikagumi, dan dijadikan teladan. Di versi India, Gatot Kaca itu hidupnya benar-benar anak hutan. Lahir dan gede di pengasingan, ibunya Hidimbi adalah raksasa hutan yang hidup pakai adat raksasa. Jauh dari istana, jauh dari urusan politik, bahkan jauh dari bapaknya sendiri, Bima. Jadi jangan heran kalau Gatot Kaca versi ini tumbuh jadi sosok yang buas dan liar. Dia kuat bukan karena dilatih atau dipilih, tapi murni karena darah campuran manusia raksasa. Ketemu Bima pun pas sudah gede, nggak ada nubuat, nggak ada dewa turun tangan. Pokoknya dia kuat ya karena memang genetiknya begitu. Begitu ceritanya nyampe ke Jawa, semuanya berubah. Gatot Kaca versi Jawa dikenal sebagai Jabang Tutuka. Ia lahir bukan di hutan tapi di istana Pringgadani. Dari bayi aja hidupnya udah kayak anak takdir. Para dewa ikut campur saat kelahirannya seolah bilang ini bocah penting banget. Dia bukan sekedar bocah kuat, tapi calon senjata langit. Bahkan tali pusarnya aja nggak bisa dipotong pakai senjata apapun. Emang ribet banget Gatot Kaca versi Jawa. Sampai akhirnya senjata konta milik Karna yang sarungnya nyasar di tangan Arjuna malah nyatu ke pusarnya. Dan ini bukan detail receh, tapi foreshadowing keras bahwa senjata yang bikin dia hidup nanti juga bakal ngabisin dia. Ibunya juga ikut naik level. Di India, Hidimbi tetap raksasa hutan yang ngebesarin Gatot Kaca dengan cara raksasa. Di Jawa, Dewi Arimbi berubah menjadi wanita cantik karena cinta. Ia mendidik Jabang Tutuka dengan nilai-nilai kesatria Jawa, sopan, bisa nahan diri, dan tahu tanggung jawab. Jadi Gatot Kaca di Jawa bukan cuma kuat, tapi juga tahu etika. Dan yang paling kelihatan adalah nama Jabang Tutuka itu sendiri. Nama ini nggak ada di Mahabharata India, tapi hidup banget di tradisi Jawa. Ini bukti kalau Jawa nggak cuma nerjemahin cerita India, tapi bikin ulang pahlawannya sendiri. Dari anak hutan jadi pahlawan langit, dari kekuatan liar jadi simbol pengabdian. Gatot Kaca versi Jawa adalah contoh paling jelas gimana satu tokoh bisa berubah total karena nilai budaya yang membentuknya. Kalau kita bongkar kekuatan Gatot Kaca, kelihatan banget kalau versi India dan versi Jawa itu beda. Sama-sama overpower, tapi yang satu main sihir dan yang satu lagi kayak hasil riset para dewa. Dua-duanya kuat, cuma pendekatannya aja yang jauh beda. Di versi India, Gatot Kaca itu jagonya Maya Yuda alias perang ilusi. Jadi jangan bayangin cuma adu otot, ini juga berkaitan dengan adu mental. Dia bisa ngilang tiba-tiba dan bikin hujan senjata dari langit sampai manggil makhluk serem biar musuh langsung ciut duluan. Banyak lawan kalah bukan karena luka parah aja, tapi karena panik, bingung juga, dan kehilangan nyali. Gatot Kaca India ini tipe mage ilusionis, mistis, dan susah banget ditebak. Versi Jawa justru kebalikannya. Gatot Kaca Jawa nggak ribet soal ilusi, fokusnya satu, yaitu badan sekeras baja. Tubuhnya digambarkan sebagai otot kawat tulang besi, hasil ditempa di kawat candra di muka, dan disatukan dengan senjata para dewa.
Dia bukan penyihir perang, tapi tank berjalan. Mirip banget kayak hero tank di Mobile Legends. Kalau versi India bikin musuh bingung, versi Jawa justru bikin stres karena diserang tapi nggak mempan. Soal terbang juga kelihatan beda. Di India terbang itu bawaan lahir. Sebagai raksasa, Gatotkaca bisa melayang pakai energi gelap dari tubuhnya sendiri, tanpa alat dan tanpa ribet. Sementara di Jawa, Gatotkaca justru pakai perlengkapan tempur. Ada Kotang Antakusuma yang bikin dia bisa terbang bebas, plus caping Basunada biar nggak kehujanan dan nggak kepanasan, walau nembus awan dan matahari. Jadi terasa kayak kesatria dengan teknologi supranatural, bukan makhluk sihir murni. Sumber kekuatannya juga beda. Di versi India, Gatotkaca semakin kuat kalau malam. Begitu gelap, Gatotkaca hampir nggak ada lawan. Makanya pasukan Kurawa paling ngeri kalau kebagian perang shift malam. Tapi di versi Jawa, kekuatan Gatotkaca nggak tergantung sama waktu. Kekuatan Gatotkaca datang dari ajian-ajian yang dia kuasai. Ada Braja Musti, pukulan kuat penghancur, ada Narantaka yang nyemburin api, sampai Braja Denta, gigitan super mematikan, yang konon ada unsur arwah pamannya. Jadi bukan soal waktu, tapi soal ilmu dan penguasaan diri. Kalau kita bandingin peran Gatotkaca versi India dan Jawa, rasanya kayak lagi ngomongin dua karakter berbeda. Namanya sama, garis besar nasibnya mirip, tapi bobot ceritanya jauh banget. Di versi India, Gatotkaca itu penting, tapi perannya tetap sebagai tokoh pendukung. Dia muncul garang dan bikin ngeri di perang Baratayuda, tapi sebelum perang, porsi ceritanya dikit banget. Fokus utama tetap ke Pandawa, terutama Arjuna, dan Gatotkaca datang pas dibutuhkan aja. Bikin kekacauan di medan perang, lalu gugur saat perannya selesai. Selesai tugas, selesai cerita. Ini beda banget sama versi Jawa. Di sini Gatotkaca diperlakukan kayak tokoh protagonis. Lahir sebagai Jabang Tetuka, ditempa di kawah Candra di muka, sampai naik tata jadi Raja Pringgadani. Semua dikisahkan panjang lebar. Dia bahkan punya banyak lakon sendiri. Porsi ceritanya sejajar sama seperti Arjuna, bukan figuran tempur doang. Cara takdirnya juga dipahami dengan cara yang berbeda. Di versi India, Gatotkaca itu martir strategis. Krishna sengaja memajukannya supaya karena kepancing pakai senjata konta. Begitu Gatotkaca gugur, Krishna malah tersenyum, bukan karena kejam, tapi karena rencananya menyelamatkan Arjuna sukses. Pengorbanannya dingin, penuh perhitungan, murni strategi perang. Sementara di Jawa, walaupun Gatotkaca tetap gugur, maknanya jauh lebih emosional. Ia digambarkan sebagai pemimpin militer, raja yang dicintai rakyat Pringgadani dan pelindung negara. Kematian Gatotkaca bukan sekedar trik perang, tapi pengorbanan sadar demi tanah air dan rakyatnya. Disinilah dia jadi simbol loyalitas dan nasionalisme versi Jawa. Dari sisi karakter juga kelihatan ada pergeseran besar. Gatotkaca versi India masih kental banget sama sifat raksaksanya, liar dan impulsif. Sebaliknya, Gatotkaca Jawa sudah dipoles. Dia digambarkan santun, disiplin, dan patuh pada Darmaning Ksatria. Tetap kuat tapi tahu batas, kekuatannya dikendalikan etika dan tanggung jawab. Ini pas banget sama nilai Jawa, yang anggap mengendalikan diri itu bentuk kekuatan paling tinggi. Hubungannya dengan Bima juga jauh lebih dalam di versi Jawa. Kalau di India, relasi ayah dan anak ini jarang disorot di luar perang. Di Jawa justru jadi inti emosional cerita. Gatotkaca digambarkan mati-matian menjaga kehormatan ayahnya dan mencari pengakuan sebagai anak Bima. Contoh paling kuat ada di lakon Aji Narantaka, saat Pringgadani diserang Prabu Dusala yang punya Aji Gineng. Ilmu yang bikin dia tak terkalahkan selama badannya menyentuh tanah. Bahkan Bima dan Gatotkaca sempat kewalahan. Demi membela kehormatan ayahnya dan menyelamatkan kerajaan, Gatotkaca bertapa ke Gunung Gelap di bawah bimbingan Resi Seta. Karena baktinya tulus, ia dianugerahi Aji Narantaka, pukulan api super dahsyat. Dan dalam duel penentuan, Gatotkaca menghentam Dursala sampai tubuhnya musnah sebelum sempat nyentuh tanah. Pesannya jelas, bakti seorang anak kepada ayahnya bisa melahirkan kekuatan yang gak ada tandingannya. Perbedaan karakter Gatotkaca versi Jawa dan versi India itu sebenarnya bukan karena orang Jawa iseng ngubah cerita. Ini hasil adaptasi budaya yang sadar dan punya tujuan yang jelas. Orang Jawa nggak menolak Mahabharata, tapi menafsirkan ulang ceritanya supaya nyambung sama nilai hidup, cara berpikir, dan kebutuhan sosial masyarakat Jawa. Dari proses inilah lahir Gatotkaca versi Jawa, yang beda dari aslinya tapi justru terasa lebih dekat di hati orang Jawa. Di Mahabharata versi India, Gatotkaca digambarkan sebagai raksasa tulen yang liar serta ukuran kepahlawanannya simpel, yaitu seberapa brutal dia di medan perang. Makin hancur musuhnya, makin hebat.
dan kekuatan fisik jadi identitas utama Gatot-Kaca India. Tapi begitu sampai ke Jawa, sudut pandangnya berubah. Gatot-Kaca di Jawa bukan raksasa liar, tapi kesatria yang manusiawi. Tetap kuat banget, tapi kekuatannya terkendali. Ia sopan, setia, rela berkorban, dan patuh sama etika kesatria. Buat orang Jawa, kekuatan tanpa kontrol itu bukan keutamaan, malah bisa jadi sumber masalah. Ini nyambung banget sama falsafah Jawa yang menekankan rukun, rendah hati, pengendalian nafsu, dan keseimbangan lahir batin. Tokoh yang terlalu kasar, brutal, dan meledak-ledak kayak Gatot-Kaca versi India kurang cocok sama nilai ini. Maka karakternya diperhalus, tapi ini bukan buat melemahkan Gatot-Kaca, tapi justru buat menyempurnakannya. Dia tetap berani dan perkasa, tapi nggak arogan. Siap tempur, tapi juga siap berkorban demi kepentingan yang lebih besar. Apalagi di Jawa, wayang itu bukan sekedar tontonan. Wayang adalah media pendidikan moral, sarana nyebarin sosial dan spiritual, bahkan alat dakwah. Artinya, tokoh-tokoh harus bisa jadi panutan hidup. Dalam konteks ini, Gatot-Kaca Jawa dibentuk sebagai kesatria ideal yang berani, sopan, taat dharma, dan tahu kapan harus mendahulukan kepentingan bersama. Jelas, ini lebih nyambung buat masyarakat Jawa dibanding Gatot-Kaca versi India yang terkenal liar. Akhirnya, Gatot-Kaca Jawa tampil sebagai gambaran kesatria ideal versi Jawa. Badannya kuat, jiwanya halus, setia pada keluarga dan negara, dan rela mati demi kebenaran. Ini jelas beda banget dengan versi India yang lebih fokus ke heroisme perang. Tapi justru disitulah menariknya. Perbedaan ini bukan penyimpangan dari Mahabharata, melainkan kekayaan tafsir budaya. Bukti kalau sebuah kisah besar bisa terus hidup dan berkembang ketika bertemu nilai-nilai masyarakat yang menerimanya. Lalu gimana jadinya kalau Gatot-Kaca nggak pernah dipribumisasikan? Jawabannya kemungkinan besar bakal susah diterima. Ini karena Gatot-Kaca India nggak nyambung sama falsafah Jawa. Orang Jawa punya konsep empan papan, segala sesuatu harus pas pada tempat dan rupanya. Gatot-Kaca versi Jawa digambarkan sebagai kesatria yang tampan, gagah, dan berwibawa. Jadi enak dilihat kalau dijadikan sebagai panutan. Sementara versi India justru tampil sebagai raksasa yang seram. Dan dalam pakem wayang, sosok seperti ini lebih kebaca sebagai butuh atau tokoh antagonis, bukan figur utama yang dikagumi. Alhasil secara visual aja udah berat banget untuk jadi idola, apalagi bagi teladan bagi anak-anak dan masyarakat Jawa. Ini terdengar diskriminasi banget, tapi itulah realitanya. Kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Tokoh teladan dalam budaya Jawa itu harus bisa ngasih tuntunan hidup, bukan cuma jago perang. Gatot-Kaca versi India memang hebat dalam peperangan, tapi minim banget ditampilkan menjalani laku batin atau proses mengelola emosi, kuasa, dan kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buat orang Jawa, tokoh seperti ini jadi terasa kurang mendidik, karena yang dicari bukan cuma efek heroik, tapi juga pelajaran hidup. Belum lagi soal cara kematiannya, orang Jawa sangat menjunjung falsafah sadumubato sanyari bumi ditohi tekan pati, yang artinya keteguhan membela kehormatan, kebenaran, dan hak bahkan bila harus sampai mengorbankan nyawa. Di versi India, gugurnya Gatot-Kaca sangat kental dengan strategi Krishna. Ia dimajukan untuk menyelamatkan Arjuna. Dan kematian ini terasa seperti takdir yang dipaksa dari luar. Sebaliknya, dalam versi Jawa, kematian Gatot-Kaca dimaknai sebagai pilihan kesatria yang paham betul akan tugas dan tanggung jawabnya. Di sini, Gatot-Kaca secara sadar mengorbankan diri demi kebaikan yang lebih besar. Tanpa penekanan kesadaran pengorbanan, wajar kalau keteladanan moral Gatot-Kaca versi India terasa lebih lemah di mata orang Jawa. Pada akhirnya, Gatot-Kaca Jawa berdiri sebagai bukti bahwa sebuah tokoh besar bisa berevolusi tanpa kehilangan ruhnya. Dan dari sinilah kita belajar bahwa cerita besar tidak hidup karena kesetiaan pada teks semata, melainkan karena kemampuan tumbuh bersama nilai masyarakat yang memeliharanya.